Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah video vlog tutorial dalam bidang otomotif, yaitu tutorial untuk orang awam pemasangan bracket Batman untuk spion R25 pada NMAX All tahun 2017. Semoga video ini dapat menjelaskan secara detail dari mulai paket, pembelian ya, serta pemasangan yang insya Allah rapi. Ini paket pembeliannya ada 4 paket, 4 set ya, 4 set bracket paling atas, ini dari bawah, bracket tengah, base plate Batman-nya, dan ini spionnya, spion untuk untuk kiri ya, seperti ini, karena ini tampilan dari depan ya. Nah ini untuk kanan, kalau ini dari belakang, dari speedometer di urutannya. Nah ini bracket tengah ke base plate, kemudian bracket atas ke visor dan bracket tengah. Setiap paket, setiap set ada ada baut-bautnya ya, ada mur dan bautnya. Nah di samping ini set baut dan mur. Yang paling atas ke visor ada satu set, itu yang tengah, dan ini yang untuk baut ke spion. Baik, setelah itu kita akan melepas visor sama plat nomor. Biasanya saya lumasi dulu agar lebih mudah untuk membuka baut-bautnya. Boleh pakai, mohon maaf saya sebut merek, WD-40 ataupun Rexo. Untuk plat nomor bracketnya nanti tidak perlu dilepas, yang pasti plat nomornya wajib dilepas, tapi bracketnya ataupun ya bracket yang nempel ke visornya nggak perlu dilepas. Nah ini nggak perlu dilepas harusnya ya. Kalau saya udah keburu dilepas. Lanjut, kita buka menggunakan obeng plus baut-baut atau mur ya, mur dari visor ke bracket utama di bodi itu. Setelah visor atau windshield berhasil dilepas ya, setelah itu kita harus buka cover di bawah windshield itu ya, cover depan. Nah seperti ini sudah terbuka. Mohon maaf videonya tidak terekam ya karena kesalahan teknis, tapi teman-teman bisa lihat di video-video di YouTube banyak kok. Saat membuka cover ini mudah, dengan membuka baut 3 di bagian atas tuh dekat speedometer dengan kunci L, kemudian sedikit congkel dengan obeng min. Hati-hati jangan sampai gompel atau gores ya, karena itu glossy-nya itu ya nempel. Nah pelan-pelan pakai tangan aja dibuka tuh bisa. Kemudian untuk pemasangan baut anti jebol di bracket body itu ya, karena lubangnya kekecilan, masih agak kecil ya, sedikit sih itu, tapi tetap nggak masuk baut anti jebolnya, maka diperlukan pengeboran. Jadi untuk melubangi agar lubangnya lebih besar sehingga baut anti jebolnya pas masuk ke bracket body itu, seperti itu.
Setelah baut anti jebol terpasang semua, kemudian kita pasang kembali cover depan ya. Nah seperti ini, dengan memasang kembali baut yang 3 itu. Nah ini kemudian kita akan masang base plate ya. Base plate yang kita butuhkan baut-baut yang sudah diberikan satu set itu. Ada baut, kemudian ada sepinya, sepi dari plastik. Nah kita pasang atau kita rekatkan ya kita pasang bersama dengan bracket tengah, bracket yang agak mirip segitiga juga ya, yang tengah bersamaan. Nah seperti ini baut, cuma ini ada yang kurang ya, baut kemudian harusnya habis baut sepi, habis baut ring. Nah baru sepi ya. Ini saya sudah coba nih, setelah terpasang ternyata bautnya agak nyeplos ya, dengan lubang bracket ini. Jadi harus tambahan ring. Jadi teman-teman harus beberapa nambah ring. Nah ini ya, jadi ada yang ditambah pakai ring. Jadi habis baut ring, kemudian bracket segitiga, kemudian base plate, baru sepi, baru dipasang bautnya ke baut anti jebol seperti itu. Karena kalau nggak pakai ring dia nyeplos. Setelah terpasang semua bracketnya, kita akan menuju ke windshield ya. Windshield ini harus kita modifikasi juga ya, karena ada dudukan yang udah nggak terpakai lagi nih ya. Kita cutter aja, kita potong pelan-pelan ya, karena untuk menempelkan ke bracket yang nempel ke windshield ini ya, jadi dia nggak ganggu ya, karena kita akan nempelkan dengan baut. Ini yang dapat baut, tapi pelindungnya nggak dapat ya, itu dari ban dalam. Itu ban dalam saya buletin, kemudian saya bolongin tengahnya, saya masukin ke baut. Kenapa? Biar nanti ke windshieldnya mungkin tidak lecet ya. Dan ini ring nggak dapet ya, jadi ring teman-teman harus cari sendiri. Kemudian ini mur karet ya, ini kalau ini mur juga teman-teman cari juga, karena nggak dapet ya. Kemudian kita pasang ya. Yang pertama baut masuk ke lubang yang memang sudah ada di windshield. Kemudian mur karet ini nempel di bodi awalnya, memang sudah punya memang sudah di body NMAX itu udah ada. Yang tadi kita ganti dengan baut anti jebol. Nah kita pasang lagi yang kedua, kemudian baru kita masukin bracketnya. Setelah itu kita tambah pakai ring. Nah ring nih teman-teman harus cari dulu. Kemudian murnya juga harus cari juga tuh biar cocok ya, atau siapkan di toko reparasi ataupun aksesoris motor, itu lebih bagus ya tampilannya ya, nggak seperti saya ini karet gitu. Seperti itu dipasang semua. Kalau sudah, nanti kita akan coba pasin di bracket tengah ya, bracket tengahnya dengan base plate. Jika setelah diukur ya tidak pas, kita modifikasi
ya. Kita modifikasi dengan membengkokkan bracket bagian tengah ya, antara base plate dengan windshield. Nah, ini kondisinya itu di video bracket yang ke windshieldnya saya lepas dulu, jadi saya pasangnya ke bracket tengah ya, bracket tengahnya dengan base plate. Jadi di windshield tidak ada bracket. Kenapa? Karena untuk mengukur ya, karena tadi saya pasang duluan ternyata tidak pas. Jadi di windshield hanya butuh baut dengan mur karet seperti tadi. Jadi dia tetap nempel murnya sehingga bisa diukur di bracket yang sudah terpasang di base plate itu ya, di bagian tengah. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi memasangnya ternyata lebih gampang seperti itu. Nah, jadi kita sudah pasang bracket yang divisor ke bracket tengah ya, antara base plate dengan bracket windshield. Ada bracket tengah yang segitiga itu. Nah, kemudian dibaut kalau sudah pas. Tapi kalau belum pas, teman-teman harus bengkokkan tadi. Bengkokkan aja pakai tang sehingga pas ya, seperti itu. Setelah windshieldnya dipasang, jangan lupa windshield ini dipasangnya juga dengan bracket itu ya, dengan bracket plat nomor. Nah, setelah semuanya dipasang sudah cocok nih ya, kita jangan pasang dulu yang yang bagian 2 di bawah ya, karena kita harus pastikan dulu pemasangan bracket visor dengan bracket tengah ini benar. Karena saya sendiri awalnya salah nih, karena bracket visor itu dipasang di dalam ya, di dalam bracket tengah. Akibatnya fungsi turun naik ya dari bracket tengah ini ya, ini tidak bisa karena mentok. Ya, solusinya pemasangan bracket windshield harus berada di luar dari bracket tengah ya, sehingga fungsi turun naik, kemudian maju mundur, kemudian dangak ataupun tegaknya sesuai fungsinya ya. Contohnya seperti ini. Nah, kondisi itu kan bracket windshield dengan bracket tengahnya kan kondisinya bracket windshield di luar, di kiri. Nah, baru nempel ke bracket tengah seperti itu. Oh iya, untuk pemasangan spion ya, spion R25 ini mohon maaf videonya pun tidak terekam ya karena kesalahan teknis. Ya, intinya sebenarnya mudah. Jadi teman-teman tinggal lihat di base plate ya. Jadi kondisi pemasangan spion R25 ini ya dengan paket-paket, dengan set bautnya itu ada sudah diberikan ya. Jadi teman-teman tinggal pasin aja yang kanan dan kiri. Kemudian jangan lupa ditempel karet anti getarnya. Kemudian nempelnya itu di wing base plate ya. Jadi nempel
spion R25 nya di base plate ya. Nah, di kanan kiri tuh ada kupingnya caplang gitu. Nah, teman-teman pakai kunci L, bautnya ada 2, ada murnya juga ya. Jadi habis spion, kemudian karet anti getar, kemudian base plate direkatkan pakai baut kunci L seperti itu. Baik, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang banyak kurangnya, boleh ditulis di komentar untuk perbaikan video-video selanjutnya. Jika bermanfaat, boleh di like, boleh di share. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.